Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Nur Hidayati. Di sini saya akan melakukan praktek penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak. Permisi Bu. Ya, masuk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, saya mau memeriksakan anak saya Bu. Tadi hidungnya kemasukan bunga petai Cina Bu. Oh, udah berapa lama maksudnya? 1 jam yang lalu lah Bu. 1 jam yang lalu. Oke, Iya. sebelumnya saya melakukan pemeriksaan dulu ya. Iya Bu. Oke Bu, dari hasil pemeriksaannya bagus ya Bu, suhunya 37, nadinya 95 dan nafasnya 24. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan ya Bu. Oke, kalau misalnya ada cedera, ya apa sih anjir? Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya Bu, tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama ya Bu. Pertolongan pertama yaitu perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat, dapat terjadi di mana saja ya Bu ya. Misalnya di rumah, di jalan, atau di mana-mana. Jadi jenis cedera yang bisa terjadi pada anak yaitu seperti kecelakaan, tersedak, kemasukan benda asing di hidung, kemasukan benda di telinga, dan luka bakar ya Bu ya. Cara melakukan pertolongan pertama kalau ada cedera pada anak pada suatu kecelakaan yaitu misalnya jatuh jika terjadi memar, kompres dengan air dingin atau air yang mengurangi lebam ya Bu ya, dan menghentikan pendarahan yang terjadi. Untuk menghilangkan nyerinya dapat diberikan obat anti nyeri seperti paracetamol, ibuprofen sesuai petunjuk dari tenaga medisnya atau dari apotek terdekat ya Bu ya. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian paling rawan, contohnya kayak telinga atau kepala, di bagian belakang kepala, dan terjadi pembengkakan parah, segera bawa ke rumah sakit ya Bu ya. Jika terjadi luka harus dibersihkan dan segera dihentikan pendarahannya. Tidak boleh dikasih kopi ya Bu ya. Boleh dibungkus dan langsung dibawa ke tenaga kesehatan kalau darahnya nggak berhenti ya Bu ya. Cara membersihkan lukanya jika lukanya tidak parah itu dengan cairan steril, bisa dengan air hangat atau dengan air himpus. Jangan pakai air yang biasa buat cuci piring itu ya Bu ya. Sedangkan untuk menghentikan pendarahannya bisa dilakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa. Itu yang nggak aktif, darah yang nggak aktif. Tapi kalau yang darahnya aktif itu bisa dibawa langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya darahnya tidak terlalu aktif, bisa dilakukan ditutup dengan kain bersih atau kain kasa ya Bu ya. Kemudian memberikan tekanan kayak ditempel gitu. Misalnya darahnya nggak keluar lagi berarti itu darahnya nggak aktif, jadi cukup nanti dibungkus aja biar untuk menghindari infeksi. Jika terjadi patah tulang, buka dan periksa yang cedera itu, perban setiap terbuka, balut dan bidai area yang cedera, cari pertolongan medis atau segera bawa ke RS. Terus jika terjadi tersedak kepada anak, yang harus dilakukan terutama adalah melakukan teknik back blues, yaitu letakkan anak dengan posisi tengkurap ya Bu, dengan kepala lebih rendah, berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak, spatula namanya di sini ya Bu ya. Terus bisa dengan teknik healing maneuver, yaitu bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak seperti ini ya Bu ya. Pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas di bawah sektum anak seperti ini ya Bu. Terus lakukan hentakan ke arah belakang lalu ke atas, lakukan ini sebanyak 5 kali. Bila obstruksi masih tetap, opulasi bagian mulut anak, apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan seperti di sini. Nanti dilihat dulu ada nggak nampak bendanya gitu. Jika ada, nanti bisa diambil aja pakai tangan. Jika nggak ada, boleh langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sembari dilakukan kayak gitu ya. Terus menjelaskan. Oh ya, jika terjadi kemasukan benda asing di hidung,
mengeluarkan benda asing itu menggunakan benda-benda yang tumpul, kayak pinset atau apa, pokoknya jangan yang tajam. Dan mengeluarkan benda-benda tersebut yaitu jika tidak bisa dikeluarkan secara mandiri, langsung bawa ke rumah sakit terdekat ya Bu ya. Dan juga cara memberi pertolongan pertama pada saat kemasukan benda asing di telinga. Yang pertama yaitu memasukkan benda asing berukuran kecil. Cara mengeluarkannya dengan memiringkan kepala ke arah bagian telinga. Ya Bu, yang telinga yang kemasukan ini dimiringkan gitu. Kemudian kepala bagian lainnya ditepuk-tepuk dengan tangan seperti ini ya Bu ya. Nah, terus kemasukan serangga itu bisa dengan meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang dimasukkan serangga. Hal ini dilakukan untuk membunuh serangga. Jadi minyak zaitun itu bisa untuk membunuh serangga yang masuk di dalam telinga ya Bu ya. Terus kemasukan biji-bijian dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping. Itu dengan catatan biji-bijiannya itu enggak yang berbentuk kasar gitu. Itu yang permukaannya halus lah. Nggak boleh menggunakan air ya Bu ya untuk mengeluarkannya, karena bisa menyebabkan biji-bijian itu mengembang dan akan susah untuk dikeluarkan nantinya. Penjelas. Kalau misalnya anaknya kena luka bakar, nah itu pertolongan pertamanya yaitu dengan aliri air biasa dan mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres atau kompres lembab. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih ya Bu, pokoknya kain bersih itu yang tidak bisa menyebabkan lengket gitu. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya. Segera rujuk ke rumah sakit terdekat, bawa ke rumah sakit setelah dilakukan tindakan tersebut ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu.